Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian waris sebelum terjadinya kematian. Pembagian waris sebelum terjadi kematian bisa disebut sebagai hibah. Nah, hibah itu ada dua, yaitu hibah menurut hukum perdata dan hibah menurut kompilasi hukum Islam. Pertama, hibah menurut hukum perdata. Pengertiannya adalah ketentuan mengenai hibah telah diatur pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah dijelaskan sebagai pemberian oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Menurut kompilasi hukum Islam juga sama, yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Terus, sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak. Contohnya seperti tanah, properti, terus benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup. Selain orang, harta yang dihibahkan juga bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga pendidikan. Dan hibah yang diberikan dari orang tua untuk anaknya bisa disebut sebagai hibah waris. Nah, jumlah hibah biasanya tidak sedikit sehingga pemberian hibah kepada orang lain bisa saja berujung pada tuntutan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut, pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris pemberi hibah. Selain itu, pemberian hibah juga sebaiknya tidak melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap-tiap ahli waris. Syarat hibah. Nah, syarat hibah itu ada di KUHP Perdata seperti 1. Pemberi dan menerima hibah sudah dewasa menurut undang-undang. Kedua, suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris. 3. Penghibah kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Nah, jika ingin memberikan hibah dalam bentuk tanah, ada syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Setelah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Jika hibah berupa tanah tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum. Nah, selanjutnya hukum hibah. Dalam hibah, hak atas sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain sebaiknya menguntungkan bagi pihak yang menerima hibah. Harta yang dihibahkan juga tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain. Contohnya terikat karena sedang digadaikan. Apabila syarat hibah telah dipenuhi, hibah tidak bisa ditarik kembali dengan diberikan kepada penerima hibah. Namun menurut pasal 1686 KUA Perdata, pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi. Penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah sebagai mengalami penurunan. Jika penghapusan hibah ini terjadi akibat persyaratan hibah tidak terpenuhi, benda atau harta yang telah dihibahkan perlu dikembalikan kepada pemberi hibah. Tidak hanya itu, ketika dikembalikan kepada pemberi hibah, harta yang harus dikembalikan dengan keadaan baik dan bersih dan beban-beban yang berkaitan dengan harta tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 1667 KUHA Perdata, sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jika hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal.
Berikut contoh surat hibah. Nah, surat hibah dari pemberian hibah akan memberikan kejelasan terhadap pembagian atau pemberian harta kepada penerima hibah meskipun sama-sama berisi penjelasan mengenai pemberian harta kepada pihak lain. Isi surat hibah berbeda dengan surat wasiat. Berikut contoh surat hibah yang dapat menjadi panduan bagi kita semua. Selanjutnya adalah hibah menurut kompilasi hukum Islam. Definisi hibah menurut pasal 171 huruf G kompilasi hukum Islam atau KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dan pembagiannya berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan agar orang tua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat dari At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan. Hukum dari hibah ini sendiri yang ada di KUHP yaitu hibah tersebut dilakukan sesuai prosedur yang semestinya. Untuk diketahui, menurut hukum hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat pejabat atau pembuat akta tanah atau PPAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui penjual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perusahaan dan pembuatan hukum peminjaman hak dan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan hibah ini terdapat pada bab 6 pasal 210 sampai 214 kompilasi hukum Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.